teman-teman, kembali lagi membaca Kidi. Hari ini kita akan membaca Kidi tanggal 4 September, hari Sabtu 2021. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu dan renungan Kidi. Biarkanlah supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan renungan Kidi yang kami baca. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayo Kles, sekarang dibacakan mulai dari judul sampai renungannya. Nanti firman Tuhan Papa yang bacakan. Sabtu 4 September 2021. Akulah yang engkau aniaya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Kisah Para Rasul 9 ayat keempat. Stop, hentikan, seru Didi ketika melihat Andi mendorong Edo hingga terjatuh. Jangan ikut campur, Di. Ini bukan urusan kamu. Bentak Andi kepada Didi. Tentu saja ini urusanku. Kamu nyakiti Edo. Kalau ada temanku yang disakiti oleh teman lainnya, aku tidak akan diam saja, kata Didi kepada Andi. Adik-adik, Saulus pada nama Rasul Paulus dalam bahasa Ibrani. Saulus menyakiti pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya hingga ia menjadi Rasul Yesus Kristus? Mari kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena memang mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dilanjutkan pembacaan renungannya. Baiklah. Saulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap dan menyakiti murid-murid Tuhan Yesus. Dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Saulus. Tuhan berkata bahwa menyakiti umatnya sama dengan menyakiti dia. Sejak peristiwa itu, Saulus berhenti menyakiti murid-murid Tuhan Yesus. Dia lalu pergi dari kota ke kota sebagai rasul untuk memberitakan Injil Kristus. Adik-adik, hal yang kita lakukan terhadap sesama berarti kita lakukannya terhadap Kristus. Ketika kita berkata kasar terhadap teman, berarti kita menghina Sang Pencipta. Oleh karena itu, ayo kita belajar melakukan hal baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar aku memberitakan Injil-Mu melalui kata dan perbuatan baikku kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sampai jumpa di dalam renungan Kidi selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.